dulu. Selanjutnya, apakah ada lagi yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan Bapak? Baik, kalau tidak ada, biarkan Bapak yang mengatakan teori Brahmana dikemukakan oleh D.S. Van Leeuwen. Teori ini menyatakan bahwa kebudayaan hidup Buddha oleh para Brahmana yang didukung oleh raja-raja untuk mensahkan atau melegitimasi. Selanjutnya, teori kesatria dikemukakan oleh Venkat Bose dan C.C. Bragg. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta kesatria atau disebut dengan raja yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang kacauan politik di India. Selanjutnya, apakah bisa anak Bapak membacakan teori Waisya kepada Bila Gusti? Silakan. Teori Waisya dikemukakan oleh Andrew Hall. Teori ini menyatakan bahwa agama itu dibawa oleh para pedagang India dan sehingga menemukan di Indonesia, bahkan menikah dengan ke Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bila Gusti. Selanjutnya, apakah anak Bapak bisa membacakan teori sudra? Baik, kepada Intan, silakan. Teori sudra itu yang dikemukakan oleh Van Haber. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh orang-orang Muhammad berkasta sudra yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini lemah karena pada dasarnya kebudayaan Hindu bukanlah cakupan kasta mereka, sebab kebudayaan Hindu dianggap terlalu tinggi untuk mereka. Baik, terima kasih kepada Intan. Selanjutnya, kepada Bapak. Teori ini menyatakan bahwa masuk agama itu terus karena sikap aktif dari bangsa Indonesia. Orang Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah menguasai agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia menjadi Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya. Dari seluruh teori yang telah disebut di atas, teori Brahmana adalah teori yang pertama dapat diterima karena agama Hindu bukan merupakan agama yang demokratis, tidak di mana segala cabang keagamaan cenderung dilakukan oleh kaum Brahmana, sehingga hanya Brahmana lah yang mungkin menyebabkan agama Hindu. Kemudian prasasti ditemukan di Indonesia berupa bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa kitab suci dan pelajaran keagamaan, bukan bahasa sehari-hari, sehingga hanya dimengerti oleh kaum Brahmana saja. Baik, terima kasih kepada Romo. Selanjutnya, adapun pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Coba siapa ada Bapak yang tahu apa pengaruh masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia? Coba tunjuk tangan. Karena dia Indonesia sebelumnya belum ada agama, Pak. Tolong tunjuk tangan, jangan bicara di belakang. Coba tunjuk tangan. Itu satu. Siapa yang bisa? Baik, pada Salsa. Selanjutnya, tekan dalam bidang pendidikan, itu lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang meliputi dalam bidang keagamaan saja. Namun, lembaga pendidikan yang lahir masa Hindu Buddha menjadi cikal bakal lahirnya berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Tentunya dalam bidang bahasa dan sastra, terdapatnya guru Pallawa dan bahasa Sanskerta pada sejumlah prasasti kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Misalnya pada masa kerajaan Kediri, masa pemerintahan Airlangga, contohnya Empu Kadua Dusun Arjuna. Adapun peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha itu adalah Candi Borobudur. Siapa yang tahu di mana letak Candi Borobudur? Ada Pak? Di
Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok tadi belum tadi letaknya di Jogja. Sedangkan yang satunya lagi tadi Pak Sama. apa itu namanya? Prambanan di Jogja juga Pak. Benar. Apakah ada yang ingin bertanya sama Bapak? Tidak. Baik. Sebenarnya Bapak akan membagi kelompok. Itu terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama kepada Momon, Nikmatul, Gio, dan Sansa. Kelompok kedua kepada Intan, Widya, dan Winda. Kelompok 3 Bila Rusni, Dosa, dan Winda. Kelompok 4 Zia, Sylvia, dan Berti. Mohon bentuknya per kelompok dan tidak ada yang menyebut ya. Tidak apa-apa, secepatnya. Untuk per kelompok ada kelompok 3. Iya.
terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa dalam proses masuknya kedua agama ini, bangsa Indonesia hanya berperan pasif. Bangsa Indonesia dianggap hanya sekedar menerima budaya dan agama